sebenarnya sudah mengetahui kalau ngambil pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Tapi waktu itu Pak Gio beranggapan, alah nggak apa-apa lah, kalaupun ada tumbalnya, toh anakku banyak itu. Kalaupun ada tumbalnya, toh anakku banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kisah misteri kali ini gua akan menceritakan suatu kisah yang dialami sama keluarga si Dina. Nah, Dina ini adalah salah satu subscriber Mr. Manyun. Jadi 2 bulan terakhir ini si Dina sering melihat konten-konten yang ada di Mr. Manyun, dan kali ini dia nge-share pengalaman atau perjalanan kehidupan keluarganya untuk dijadikan pelajaran untuk kita semua. Nah, sebelumnya gua pribadi terima kasih sama Dina yang udah membolehkan atau memberi izin untuk nge-share cerita atau perjalanan hidup keluarganya ke teman-teman semuanya. Nah, jadi si Dina ini adalah anak pertama dari pernikahan Pak Gio dan Bu Yati. Nah, si Dina ini punya adik 3. Yang pertama Putri, Indra, kemudian adik yang terakhir namanya Bima. Nah, jadi saat ini si Dina ini ya bisa dikatakan depresi juga ya. Nah, karena memang si ketiga adiknya itu sekarang udah nggak ada. Nah, jadi awal mula kisah perjalanan hidup yang dialami sama keluarganya si Dina ini berawal dari Pak Gio. Pak Gio ini adalah bapak dari si Dina. Jadi sekitar tahun 2005 Pak Gio ini melakukan ritual pesugihan. Sebelumnya itu Pak Gio ini punya usaha warung makan kecil-kecilan di depan salah satu rumah sakit yang ada di daerahnya si Dina ini. Nah, waktu itu Pak Gio ini ngerasa kalau penghasilan yang dia dapat dari warung makan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Karena memang anaknya itu ada 4, belum lagi kalau bayar sekolahnya ya kan. Nah, dan Pak Gio ini waktu itu sebelum mengambil pesugihan, dia memang punya pikiran yang konyol ya kalau menurut gua. Karena memang Pak Gio ini sebenarnya sudah mengetahui kalau ngambil pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Tapi waktu itu Pak Gio beranggapan, alah nggak apa-apa lah, kalaupun ada tumbalnya, toh anakku banyak itu. Waktu itu pikiran Pak Gio seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah proses ritual pesugihan itu selesai dilakukan sama Pak Gio, selang 2 bulan usaha warung makannya itu laris ya. Jadi usaha yang dimiliki Pak Gio ini berkembang pesat. Jadi banyak sekali atau warga sekitar itu beranggapan kalau masakan paling enak ya warung makan Pak Gio gitu kan. Nah, kemudian
Setelah dijalani selama 5 bulan setelah proses ritual itu, Pak Gio ini sudah bisa membeli sebidang tanah yang luasnya itu sekitar 1 hektar ya. Nah, di situ dibangun rumah makan yang pas tahun itu rumah makan itu terkenal masakannya itu paling enak gitu. Nah, singkat cerita, di tahun yang pertama setelah proses ritual itu, Pak Gio kehilangan anak yang terakhir, yaitu namanya Bima. Nah, Bima ini dijadikan tumbal dan meninggalnya ini tragis. Si Bima ini ditabrak sama truk. Jadi sore hari dia nyebrang di jalan, kemudian ditabrak sama truk. Nah, itu untuk tahun pertama. Kemudian di tahun yang kedua, yaitu Indra, jadi anak yang ketiga dari pernikahan Pak Gio sama Bu Yati. Itu meninggalnya itu malam hari, jadi sekitar jam 8 malam itu si Indra ini panas, demam tinggi, kemudian dibawa ke rumah sakit. Selang berapa jam ya, kalau nggak salah itu 2 jam, nyawanya itu udah nggak tertolong, si Indra ini meninggal. Nah, kemudian usaha warung makan atau rumah makannya yang dimiliki Pak Gio ini semakin maju ya, semakin banyak pengunjung. Kemudian di tahun yang ketiga ini tumbalnya itu adalah anak yang kedua, namanya itu Putri. Nah, jadi proses meninggalnya si Putri ini seakan-akan kayak memberitahu ke semua orang. Jadi waktu itu si Putri baru proses belajar mengajar, jadi pas Putri itu baru sekolah, kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi kelasnya si Putri itu di lantai 3. Nah, waktu itu sekitar jam 9 pagi itu si Putri kayak ketakutan sambil minta tolong. Takut, tolong gitu. Waktu itu si Putri bilang kayak gitu, ketakutan. Saking ketakutannya si Putri ini sambil lari, kemudian dia menuruni anak tangga. Habis itu dia kepleset, terus dia jatuh sampai lantai bagian bawah gitu kan. Dan si Putri ini nggak tertolong, langsung meninggal di tempat. Nah, habis itu banyak sekali orang yang curiga tentang usaha yang dimiliki dari Pak Gio ini. Jangan-jangan Pak Gio ini pakai pesugihan ya untuk menjadikan kaya gitu kan. Buktinya cuma selang 3 tahun Pak Gio udah punya mobil mewah, kemudian rumahnya bagus, punya rumah makan gitu. Nah, akan tetapi warga sekitar juga ya cuma berasumsi gitu aja. Untuk bilang ke yang bersangkutan kan nggak mungkin berani ya. Nah, habis itu si Dina, anak dari Pak Gio ini, jadi anak yang pertama, ini juga kalau di sekolahan itu dibully sama teman-temannya. Jadi ada salah satu teman dari si Dina ini bilang kalau, Din, jangan-jangan bapakmu ini punya pesugihan. Buktinya ketiga adikmu itu udah meninggal semua. Bentar lagi berarti kamu yang meninggal gitu kan. Nah, si Dina itu ngerasa malu sekaligus takut. Setelah itu dia menanyakan hal itu ke bapaknya. Pak, apa benar sih yang diomongin sama teman-temanku? Aku di sekolahan itu dibully gitu kan. Kalau bapak itu pasti punya pesugihan. Buktinya itu adik-adikku udah meninggal semua gitu. Tanya si Dina sama bapaknya. Kemudian bapaknya jawab, Pak Gio jawab, kalau kamu tenang Din gitu. Dengan santainya Pak Gio bilang seperti itu. Tenang gimana Pak? Jadi pesugihan yang diambil bapak itu mengambil tumbal yang masih hubungan darah itu cuma 3 nyawa. Nah, jadi cukup 3 adikmu itu yang meninggal. Nah, habis itu tahun yang keempat dan seterusnya itu bisa ngambil orang lain gitu. Jelas bapaknya ke Dina. Nah, jadi
si Dina waktu itu ya sedikit lega, tapi juga ngerasa sedih juga karena ditinggal ketiga adiknya. Kemudian di tahun yang keempat memang betul, jadi korbannya itu yang dijadikan tumbal itu adalah salah satu karyawan yang ada di rumah makannya Pak Gio itu. Nah waktu itu juga cowok ya karyawannya, itu meninggalnya kecelakaan, itu sekitar jam 6 sore. Kemudian di tahun yang kelima itu juga karyawannya lagi, itu perempuan, dan meninggalnya itu juga kecelakaan waktu pulang dari rumah makannya Pak Gio. Nah suatu ketika ada salah satu keluarga yang jajan di situ atau makan di rumah makannya Pak Gio itu. Nah keluarga itu punya 2 anak. Jadi anak yang kedua itu kurang lebih sekitar 5 tahun umurnya, itu punya kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk astral gitu. Nah waktu keluarga makan di rumah makan itu, si anak kecil itu bilang sama ibunya kalau dia itu melihat di rumah makan itu ada kakek tua, badannya itu tinggi, besar, warnanya hitam. Itu sedang jalan-jalan sambil meludahi di semua makanan yang ada di rumah makan itu, termasuk di piring-piring yang baru dimakan sama pembeli-pembelinya gitu. Nah habis itu si ibunya bilang ke anaknya, mana sih kok ada kakek tua? Iya ada kok, itu sambil meludahi gitu kan. Nah habis itu si keluarga ini menceritakan hal itu ke warga sekitar. Nah dengan harapan biar semua orang itu tahu dan jangan sampai beli makanan di situ lagi gitu. Nah jadi biasa kan kalau ibu-ibu itu sering ngerumpi ya kalau pas belanja. Nah jadi ada salah satu ibu-ibu, sebut saja namanya Wati ya, Bu Wati, itu pernah beli sayur di rumah makannya Pak Gio ini, akan tetapi tidak dimakan di situ. Beli makanan kemudian dibawa pulang dan dimakan di rumah. Dan rasanya itu berbeda ketika dia makan di rumah makannya Pak Gio itu. Jadi maksudnya gini, jadi makanan ketika kita beli makan di warungnya Pak Gio dan dimakan di situ itu rasanya enak. Tapi giliran beli makan dan itu dibungkus kemudian dimakan di rumah itu rasanya udah nggak enak. Nah dari situlah warga sekitar makin mengejas bahwa Pak Gio ini pasti pakai pesugihan gitu. Nah di tahun yang ke-6 Pak Gio ini udah mulai sakit-sakitan, badannya kurus, dan diperiksakan ke rumah sakit itu medis tidak mendeteksi tentang penyakit yang diderita sama Pak Gio ini. Jadi kayak penyakit aneh gitu ya. Terus setiap malam kurang lebih sekitar jam 8 sampai jam 10 malam itu Pak Gio selalu teriak-teriak. Jadi kayak seakan-akan ketakutan melihat seakan-akan itu ada sesuatu yang mau menerkam gitu ya sama Pak Gio ini gitu. Nah jadi setelah warga sekitar itu mengetahui bahwa Pak Gio ini punya pesugihan dan rumah makan Pak Gio itu juga sudah memakan banyak korban, termasuk juga anak-anak Pak Gio sendiri. Nah yang tadinya rumah makannya itu terkenal dengan masakannya enak, sekarang berubah menjadi terkenalnya itu rumah makan Pak Gio ada pesugihannya dan banyak sekali memakan korban gitu. Nah habis itu semua karyawan yang ada di rumah makannya Pak Gio itu pada keluar, kemudian tutup untuk rumah makannya itu, dan rumah makan itu juga dijual untuk berobat Pak Gio gitu, ke tabib, ke orang-orang pintar gitu. Nah singkat cerita, di tahun yang ke-6 itu kurang lebih Pak Gio itu sakit-sakitan sekitar 5 bulan.
Habis itu Pak Gio meninggal secara naas. Jadi Pak Gio itu meninggalnya itu matanya tidak bisa terpejam dan mulutnya itu menganga. Nah, habis itu setelah Pak Gio itu meninggal, keluarga itu tinggal 2 orang, yaitu si Dina sama ibunya. Nah, mungkin itu aja yang bisa gua ceritain ke teman-teman semua. Mungkin yang namanya pesugihan ya seperti itu, pasti ada tumbalnya. Yang negatif jangan diambil, ambillah yang positif. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.